Halo Sobat Vita, selamat datang di video kami. Pada hari ini kamu akan ditemani oleh saya, Coach Davina dari Vita, yang sudah 4 tahun berkecimpung di bidang pelatih kebugaran. Dan saya Coach Erik, saya adalah seorang nutrisionis, kurang lebih sudah 5 tahun berkecimpung di bidang nutrisionis. Dan saat ini kami berdua aktif sebagai coach di aplikasi Vita. Yes. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana caranya menaikkan berat badan tanpa suplemen atau obat. Oke. Ya, tanpa suplemen atau obat ya Sobat Vita. Ya, udah ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum nih. Kita mulai ya. Boleh. Oke, yang pertama, bagaimana sih cara menaikkan berat badan yang tepat dan benar? Oke, yang pertama adalah bagaimana cara menaikkan berat badan dengan tepat dan benar. Aku akan bagiin beberapa tips ya, Coach. Oke, yang pertama, kalau untuk menurunkan berat badan atau weight loss pastinya defisit kalori ya Coach ya. Ya, betul. Oke, nah untuk menaikkan berat badan berarti kebalikannya dong. Yaitu surplus kalori atau menambahkan kalori dalam makanan kamu sehari-hari. Oke, jadi yang pertama adalah menambahkan kalori. Ya, jadi surplus. Jadi kalau kebutuhan kita nih ya rata-rata orang Indonesia 2000 kalori per hari, berarti untuk menambahkan berat badan kita perlu tambah kurang lebih 300 kilokalori. Ya, tapi secara perlahan. Soalnya kan ada beberapa juga ya orang-orang yang ketika menambahkan kalori atau otomatis kan harus menambahkan jumlah makanannya ya Coach, secara tidak langsung ada indikasi kembung, mual atau rasa begah ya, bahkan ada yang muntah karena kebanyakan makan. Nah, itu harus secara perlahan sih Sobat Vita semua. Oke, yang kedua, teman-teman perlu memilih makanan yang padat zat gizi. Dan bergizi ya, pastinya yang aman. Nah, mungkin Sobat Vita semua bertanya, untuk menaikkan berat badan tentunya makan apa aja, yang penting banyak supaya. Ya, boleh nggak kayak gitu Coach? Nah, itu pemahaman yang agak-agak keliru ya Coach ya. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah memilih makanan padat kalori atau punya kandungan beragam zat gizi yang sehat pastinya ya. Jadi jenisnya berpengaruh. Jenisnya, jangan karena kita bilang untuk menaikkan berat badan banyak makan, jadi teman-teman makan seenaknya. Apalagi gorengannya yang diperbanyak. Jangan ya. Gitu. Oke, ada lagi tips nih Coach. Yang ketiga adalah memilih cemilan atau kudapan yang sehat pastinya. Ya, contohnya apa nih Coach? Misalnya memilih buah-buahan, ada alpukat, buah pisang dan sebagainya. Terus untuk minumannya juga coba dipilih atau diselingin dengan minuman yang berkalori. Contohnya jus buah, smoothie, Yakult, yogurt ataupun susu rendah lemak seperti itu. Jadi yang pertama tadi aku ulangin ya, surplus kalori. Yang kedua adalah memilih makanan yang padat kalori dan bergizi, menambahkan cemilan sehat, dan ada lagi nih Coach. Yang keempat adalah minum pada waktu yang tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau yang tadi untuk weight loss ya, untuk weight loss tadi kan kita minum dulu nih biar nafsu makan dapat ditekan atau mengontrol makan kita. Nah, kalau untuk menaikkan berat badan, minum 15-30 menit setelah makan. Gitu. Jadi minum juga waktu minum juga berpengaruh. Betul, waktu minum juga diperhatikan. Wah, terus gimana? Setelah itu ya pastinya olahraga. Nanti olahraga dia akan disampaikan oleh Coach Davina ya teman-teman semua. Oke, lanjut nih ya Coach Erik ya. Yang kedua, ada yang bertanya, udah banyak makan tapi kok berat badan aku nggak kunjung naik gitu. Oke, iya ini banyak kasus-kasus yang sering ditanyakan ya. Ya ketika kok badannya nggak naik-naik sih gitu. Aku udah banyak makan loh tapi kok berat badannya stuck di situ-situ aja gitu kan. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab kenapa orang udah banyak makan tetapi berat badannya segitu-gitu aja. Itu. Yang pertama adalah pengaruh faktor genetik atau keturunan. Ya, berdasarkan satu penelitian ya Coach ya, bukan Coach Erik yang bilang, tapi ada satu penelitian dari Harvard Medical School, dia bilang bahwa 70% postur atau bentuk tubuh orang itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi berpengaruh sekali ya. Juga berpengaruh. Yang kedua adalah faktor stres. Kenapa faktor stres sangat berpengaruh? Karena ketika kita stres itu sangat merusak metabolisme dalam tubuh kita. Hormon mungkin. Iya, betul, itu juga pengaruh. Yang faktor yang ketiga adalah tingkat metabolisme yang tinggi. Ya, jadi karena tingkat metabolisme yang tinggi ini, jadi kalori yang masuk dalam tubuhnya, dia udah makan banyak nih ya Coach ya. Jadi kalori itu dipakai karena tingkat metabolismenya tinggi, jadi pembakaran kalori itu lebih cepat.
I see. Itu loh coach. Terus juga ada faktor di mana dari pola makannya yang salah mungkin. Ya, jadi memang harus diperhatikan yang tadi tetap bahwa orang yang menurunkan ataupun menaikkan berat badan itu harus diperhatikan frekuensi makannya harus minimal untuk makanan utama adalah 3 kali dan ditambah dengan snack atau kudapan 2-3 kali dalam sehari. Gitu coach. Jadi itu faktor-faktor yang mesti diperhatikan Betul. juga ya. Oke, terus yang selanjutnya kalau konsumsi suplemen atau obat-obatan untuk menaikkan berat badan, apakah itu aman, coach? Oke, nah ini kan sekarang beredar ya, ada orang yang nggak mau ada prosesnya, nggak mau susah, terus mereka lebih mencari suplemen ataupun obat-obatan untuk jalan pintas, betul. Nah, Coach Davina dan Sobat Vita semua, kita tahu bahwa obat-obatan ataupun suplemen yang beredar sekarang ini ada yang melalui uji kelayakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Itu kan kalau di Indonesia kan harus melalui uji ini dulu kan. Adapun suplemen atau obat-obatan yang memang beredar secara ilegal ya kan. Nah, ini yang harus, ini juga bahaya. Nah, sebenarnya ya coach, sebenarnya nih untuk efektivitas dari obat ataupun suplemen untuk menaikkan berat badan masih terus dipertanyakan keaktivitasnya. Karena apa? Karena tubuh orang kan beda-beda ya. Ada orang yang ketika dia konsumsi suplemen ataupun obat-obatan dia cocok, dia mendapatkan penambahan berat badan. Ada juga yang kok udah konsumsi 1 bulan, 2 bulan tapi tetap aja gitu. Nah, ada satu lagi nih yang penting adalah efek dari si obat tersebut nih coach. Ada yang namanya efek samping, ada yang namanya efek kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini adalah dia menimbulkan efek ketergantungan nih coach. Wah, bahaya dong ya. Benar. Jadi misalnya Coach Davina udah konsumsi obat, itu kalau Coach Davina putus atau tidak lagi mengkonsumsi suplemen atau obat tersebut, itu akan balik lagi nih pada berat badan awal. Terus ada juga menimbulkan efek mual, pusing, ya. Terus yang efek paling parahnya adalah suplemen ataupun konsumsi obat yang berlebihan itu ngaruhnya juga ke ginjal. Betul, ya. Gitu. Jadi ya amannya adalah dari pola hidup aja ya coach ya, daripada konsumsi obat ataupun suplemen. Betul, cara-cara yang tadi udah disebutin sama Coach Erik. Oke, terus Coach Erik. Nah, ini sekarang kan tadi Coach Davina udah tanya ke Coach Erik nih ya tentang bagaimana menaikkan atau menambahkan berat badan dari sisi gizi. Sekarang boleh dong Coach Erik balik nanya. Boleh. Oke. Ayo, silakan. Coach Davina, untuk meningkatkan massa otot nih melalui strength training ya, atau latihan kekuatan ya kan, itu bagaimana sih untuk meningkatkan melalui latihan kekuatan yang benar-benar terstruktur? Oke, jadi gini, salah satu cara untuk menaikkan berat badan bisa juga melalui latihan kekuatan. Kenapa? Karena latihan kekuatan itu bisa membantu kita meningkatkan massa otot. Yang Coach Erik tahu, kalau ada peningkatan massa otot pasti ada peningkatan berat badan. Ya. Dengan catatan strength training itu dilakukan secara terstruktur, artinya ada programnya teman-teman. Jadi nggak asal, nggak random ya. Di situ Sobat Vita perhatikan ya, nggak asal dan nggak random. Nggak random, ada program, ada gerakan dan ada progresnya yang ditambah setiap minggu. Gitu. Dan yang terakhir, masalah menaikkan massa otot juga perlu didukung dengan istirahat yang cukup tuh coach. Gitu. Berarti ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya coach ya. Beristirahat yang cukup untuk pemulihan yang maksimal itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita tidur atau kita beristirahat itu kita dalam masa itu badan kita melakukan recovery gitu, pemulihan terhadap jaringan-jaringan yang rusak, termasuk otot juga yang udah dipakai seharian gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan kita kurang tidur, pemulihan nggak maksimal, tidak akan ada perkembangan apapun pada masa otot maupun tubuh kita secara keseluruhan. Gitu. Jadi ibaratnya kita udah melakukan effort tapi stuck gitu. Jadi pastikan istirahatnya cukup, minimal tidur 6 jam. Jangan kurang dari itu, seperti itu. Oke, berarti kalau aku simpulin ya coach, untuk menaikkan berat badan dengan latihan atau exercise itu kita lebih fokus pada meningkatkan massa otot dan menurunkan massa lemak di tubuh. Betul, jadi melalui strength training, latihan kekuatan. Betul, jadi teman-teman ingat ya, massa ototnya yang ditambah, bukan penumpukan lemak di dalam tubuh yang ditambah. Bukan begitu ya coach ya? Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas kan mengenai weight gain ini? Apalagi udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Coach Erik. Dan juga dijelaskan dengan sangat detail oleh Coach Davina. Betul. Nah, kalau teman-teman merasa suka dengan konten dari video ini, teman-teman bisa like,
bisa komen dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Terus jangan lupa juga subscribe supaya teman-teman selalu dapat update dari video-video Vita yang berikutnya. Oke deh, kalau gitu Coach Davina dan Coach Erik pamit dulu. Bye.